wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan menyimak tausiah dari gurunda tercinta Kiai Gus Fikri. Semoga dapat menambah ilmu, keimanan, dan ketakwaan, serta menambah amal kebaikan kita semua kelak. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad SAW, menjalankan ajarannya, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaat darinya. Yang kami hormati Ketua Iwaba Ciayu Majakuning, Ibu Hesti Wibowo. Yang kami hormati para istri pimpinan Bangsa Ciayu Majakuning. Yang kami hormati ibu pengurus dan anggota Iwaba Ciayu Majakuning. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Dan yang kami muliakan gurunda tercinta Kiai Haji Muhammad Musodik Fikri, yang lebih akrab kita kenal sebagai Kiai Haji Gus Fikri. Pengasuh Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Jember, yang alhamdulillah mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Baik Ibu-Ibu, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Neneng Fajar. Yang ketiga acara inti ngaji bareng di bulan Syafar bersama Kiai Haji Muhammad Musodik Fikri Faruk dengan tema pengkhianatan terbesar dalam hidup. Yang keempat doa dan kemudian penutup. Demikian susunan acara kita pada pengajian pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu-Ibu, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Neneng Fajar. Kepada Ibu Neneng kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Neneng. Semoga kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, Ibu-ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari Kiai Haji Gus Fikri. Barangkali Gus Fikri sudah hadir. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, Gus Fikri. Sepertinya Gus Fikri belum ada di tempat ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Mohon ditunggu sebentar ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum, Ibu-ibu yang baru bergabung. Ibu Nurul, Ibu Adang, Ibu Gatot, Ibu Cynthia, Ibu Heni. Bu Toni mungkin bisa hubungi Gus Fikrinya, Bu Toni. Sudah Bu, tapi belum direspon. Oke. Bentar. Assalamualaikum, Bu Luna, Bu Indah. Udah masuk katanya Bu Sulis. Gus Fikri, tolong disapa. Assalamualaikum, Gus. Masih ini ya, speakernya masih belum aktif ya. Masih Belum mute, on kamera juga. iya, sebelum on speakernya. Beliaunya bilang sudah masuk katanya. Tapi belum bisa. Bu Toni speakernya sama kameranya belum kebuka. Belum aktif, belum kebuka, Bu. Iya, ditunggu aja sebentar. Assalamualaikum, Bu Feli, Ibu Bulan, Waalaikumsalam, Bu Bu. Shirley. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih udah bergabung, Bu. Sami-sami, Bu. Sama-sama, Bu. Sebentar ya Ibu-ibu, kita masih menunggu Gus Fikri untuk bergabung bersama kita.
Oh, ini sudah masuk. Gus Fikirnya udah masuk tapi kamera sama itunya belum bisa nih. Assalamualaikum Gus. Kayaknya udah masuk tapi belum ini. Masih on mute dan kameranya belum kebuka Bu Toni. Iya. Oh ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf Alhamdulillah, Ibu. terlambat. Baik Gus, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah Gus Fikri telah bergabung bersama kita. Mungkin langsung saja kita mulai Gus untuk tausiahnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatih. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ibu-ibu dan para peserta kajian online, kajian barokah, kajian Zoom yang sangat saya muliakan semuanya. Mari kita buka pengajian kita dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian ini barokah, manfaat dunia akhirat untuk kita, untuk akhlak kita, perbaikan kualitas hidup kita. Mendapatkan ridho Allah, mendapatkan barokah syafaat Rasulullah SAW, kabul hajat, hasil maksud, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan, yang sedang diberi ujian, diberi musibah oleh Allah, mudah-mudahan lulus dengan nilai cum laude, bisa menjalani ujian dengan kekuatan lahir batin, keikhlasan, kesabaran. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan seluruh peserta Zoom yang sangat saya muliakan, kajian kita pada hari ini tentang pengkhianatan terbesar dalam kehidupan kita. Khianat lawan katanya adalah amanah. Saya ulangi, poin pertama, khianat itu lawan katanya adalah amanah. Ya. Amanah artinya segala sesuatu yang membuat orang lain merasa aman. Membuat orang lain merasa aman ketika mereka berhubungan dengan kita. Ya. Kalau anak kita merasa aman dengan keberadaan kita, berarti kita adalah orang tua yang
amanah. Kalau pasangan hidup kita merasa aman dengan keberadaan kita, berarti kita ini sudah terkategori amanah. Orang lain yang bisnis dengan kita, berhubungan, berinteraksi dengan kita, merasa aman, maka kita dikatakan sebagai amanah. Maaf, suara saya jelas nggih? Jelas, Gus. Jelas ya. Nah, jadi khianat itu lawan katanya aman. Khianat ini sesuatu yang sangat besar dosanya. Bahkan Rasulullah SAW itu memasukkan amanah sebagai salah satu karakter orang munafik. Saya ulangi, betapa buruknya, betapa rusaknya, jeleknya sifat khianah, maka Rasulullah memasukkan khianah atau khianat itu sebagai salah satu sifat atau karakter dari orang-orang munafik. Ada hadis yang sangat masyhur dan hadisnya kualitasnya sahih, ayatul munafiki salasah. Tanda orang itu munafik, naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari stigma munafik. Tandanya orang munafik itu 3. 1, kalau ngomong dusta. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong hoax. Kalau dia posting sesuatu hoax. Dia pendusta. Menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita hoax. Kalau bahasa sekarang. Ya. Jadi asal dia terima, dia enggak reject, dia enggak ngecek ini benar apa enggak, langsung dia share. Langsung dia posting. Padahal itu mengandung unsur dusta. Ini termasuk kategori munafik yang pertama. Kalau ngomong dusta, bohong. Ya. Yang kedua, ini termasuk dosa-dosa yang besar ini ya. Dosa-dosa yang Masya Allah. Sampai ulama mengatakan ada tiga dosa yang itu menjadi pangkal kerusakan seseorang. 1, al-kadzibu, ya, bohong, suka dusta. Yang kedua, wal kibru, sombong, takabur, merasa benar sendiri, nggak mau diingatkan, meremehkan, melecehkan orang lain, itu kibir. Ini sifat-sifat hati yang sangat berbahaya, ibu-ibu sekalian. 1, dusta, 2, kibir. Ya, yang ketiga adalah al-ghibah. Ghibah. Ya, membicarakan kejelekan orang. Nah, kembali kepada teori kemunafikan, tanda kemunafikan yang pertama adalah khianat, maaf, dusta. Yang kedua, wa idza tumina khana. Kalau dikasih kepercayaan, dia khianat. Nah, ini. Jadi, karakter orang munafik itu khianat. 1, suka bohong. 2, khianat. Subhanallah. Karakter ketiga dari orang munafik adalah wa idza wa'ada ikhtalafa. Suka ingkar janji. Ingkar komitmen. Ya termasuk ingkar jabatan, ingkar komitmen, ingkar janji, dan seterusnya. Nah, 3 ini itu kalau dimiliki oleh seseorang, maka orang itu dikatakan munafik tulen. Ya, kalau 3 ini,
1, ingkar janji, tidak setia kepada komitmen. 2, khianat. 3, pembohong. Maka orang itu, kalau 3 sifat ini ada pada orang itu, maka dikatakan orang ini munafik tulen. Ya, munafik murni, munafik 24 karat. Ya, munafik 100%. Kalau orang itu punya 2 sifat, misalnya sifatnya khianat dan pendusta, maka dikatakan orang itu munafiknya 2,3%. 2/3. Ya. Kalau orang itu hanya punya sifat 1, pendusta misalnya, dikatakan munafik sepertiga. Nah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kemunafikan ini. Makanya salah satunya adalah mari kita berusaha supaya kita ini tidak termasuk orang yang berkhianat. Tidak termasuk orang yang ingkar janji, tidak termasuk orang yang suka berdusta. Nah, sekarang kita fokus kepada khianat. Betul ya? Tema kita hari ini pengkhianatan ya. Betul, Gus. Nah, sekarang khianat itu ada berapa? Ya, khianat itu ada 3. Saya ulangi, pengkhianatan terbesar, ya, pengkhianatan terbesar dalam hidup ada 3. Coba ibu-ibu dibaca surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal, juz 9, ayat 27. Saya ulangi, kajian kita hari ini merujuk kepada 1 ayat yang ada di surat Al-Anfal, ya, juz 9, ayat 27. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dan rahmat Quran. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga Qurani. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi Qurani. Kita menjadi istri, suami yang Qurani. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Quran. Kita baca dulu doa baca Quran atau doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, jadi menurut data Quran yang ada di surat Al-Anfal ayat 27, khianat itu ada 3. Kita baca dulu, mari sambil ngaji Quran. Ibu-ibu mengikuti saya, tapi yang mohon maaf sedang haid, datang bulan jangan mengikuti. Yang lain bisa mengikuti saya sambil belajar mentasheh, memperbaiki bacaan Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu La takhunu la takhunu Allah Allah war rasula war rasula wa takhunu
وتخونوا amanatikum amanatikum wa antum antum ta'lamun. تعلمون. Shadaqallahu azim. Sadaqallah. Mari kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini termasuk ayat luar biasa karena diawali dengan panggilan Allah untuk kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, ya, hati-hati. Jagalah imanmu. Ya. Jadi kalau tadi saya terangkan khianat adalah sifatnya, cirinya, karakternya orang munafik, maka lawan khianat adalah amanah, adalah cirinya orang beriman. Ibu nggih? Sampai di sini paham ya? Khianat sifatnya orang munafik. Lawan khianat adalah amanah. Amanah adalah sifatnya orang beriman. Maka Allah memanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La takhunullaha war rasul. Jangan kamu khianat. Jangan kamu mengkhianati. Jangan kamu melakukan pengkhianatan. Kepada siapa? Ada berapa khianat? Satu, Allah. Jangan kamu khianat kepada Allah. Pengkhianatan terbesar adalah naudzubillah ketika orang berkhianat kepada Allah. Yang dimaksud apa? Berkhianat kepada Allah. Satu, mengkhianati hak-hak Allah. Tidak menjalankan kewajiban kepada Allah. Yang pertama. Ini pengkhianatan terbesar kepada Allah. Wujudnya adalah tidak memberikan hak-hak Allah. Yang pertama. Jadi kalau ada orang umpama, ya, dia tidak sholat, maka dia dikatakan khianat kepada Allah. Umpama ini. Pengkhianatan terbesar adalah khianat kepada Allah, tidak mengakui eksistensi Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah, tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Pengkhianatan terbesar. Orang tidak sholat dikatakan tidak amanah. Tidak beribadah dikatakan tidak amanah. Yang kedua, bentuk khianat kepada Allah adalah mengkhianati rizki dari Allah. Tidak bersyukur. Atau menggunakan rizki, nikmat dari Allah untuk maksiat, itu namanya khianat. Bahkan Al-Ghazali mengatakan salah satu dosa besar adalah ketika orang menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Contoh, mata. Ini nikmat, rizki dari Allah. Tapi mata digunakan untuk maksiat. Bibir, mulut. Ini nikmat dari Allah. Tidak digunakan untuk membaca Quran, berzikir. Tapi digunakan untuk menggunjing. Ya, mendiskusikan. Membicarakan aib orang. Nah, ini khianat kepada nikmat Allah. Tangan kita tidak digunakan untuk mutar tasbih. Tidak digunakan untuk megang mushaf, baca Quran, tapi digunakan hanya untuk, ya, jari digunakan untuk main apa?
judi online, game online yang sifatnya maksiat, maka dikatakan kita khianat kepada nikmat jari-jari, nikmat tangan. Kaki tidak digunakan untuk ke masjid, tapi digunakan melangkah untuk ke tempat-tempat maksiat. Itu dikatakan khianat terhadap nikmat Allah. Jadi wujud atau aplikasi nikmat khianat kepada Allah adalah menggunakan nikmat atau rizki dari Allah ya untuk maksiat. Diberi rizki, uang, tidak digunakan untuk misalnya haji. Sudah waktunya haji, tidak segera haji, malah beli mobil, malah beli gelang, malah beli perhiasan, malah bangun rumah, malah beli sawah. Orang ini dikatakan khianat kepada rizki Allah. Ya, punya kelebihan harta, tidak membantu orang miskin, tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada pondok pesantren, perjuangan agama Rasulullah, maka orang ini dikatakan khianat kepada nikmat Allah. Khianat terbesar dalam kehidupan adalah khianat kepada Allah berdasarkan referensi surat Al-Anfal ayat 27. Khianat kepada Allah. Ya. Nah, saya potong dulu. Mangga, kalau mau diskusi, ada yang dipertanyakan, silakan dulu. Saya potong dulu. Silakan Ya. Ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya dengan Gus Fikri. Sudah mampu, tidak haji. Assalamualaikum, Khianat. Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Ulan. Iya, izin bertanya, tapi maaf, off-cam. Baik, Bu Ulan. Silakan. Iya. Iya, Assalamualaikum. Gus, saya Wulan dari BSI. Izin bertanya, Gus. Ya. Kalau misalkan kita itu sering ikut kajian ya, Gus ya. Nah, misalkan kan dari kajian itu misalkan kita itu kayak bikin inti materi gitu ya, jadi kayak rangkuman materi itu. Nah, tapi kadang si materi yang tadi disampaikan itu cuman baru hanya jadi wacana aja gitu, Gus, nggak langsung kita amalkan, nggak langsung kita kerjakan gitu. Nah, kalau hal tersebut itu apakah termasuk bentuk dari salah satu khianat? Kalau misalkan memang iya gitu ya, nah nanti misalkan balasannya apa ya, Gus ya gitu? Apakah dosa termasuk dosa besar apa gimana gitu, Gus? Ya, terima kasih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Wulan. Langsung saya jawab, ibu-ibu yang lain, peserta yang lain. Kalau kita ya habis ikut kajian, kita rangkum, kemudian kita share rangkumannya. Padahal itu masih wacana, belum kita kerjakan. Bagaimana? Insya Allah tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita sifatnya adalah nasrul ilm. Misalnya kita ikut kajian hari ini ya, kajian hari ini dikatakan ternyata khianat itu ada begini. Kemudian kita posting, kita share. Nah, kita sendiri belum melakukan, maka insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa, tidak dosa. Kenapa? Niatnya adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Ya, itu beda kasus, ya, beda hukum dengan kalau niatnya adalah mengajak orang lain. Ya, kalau niatnya ngajak orang lain, maka seharusnya kita sudah melakukan. Misalnya, Ibu Wulan ngajak Bu Neneng, ayo Bu, kalau kita tahajud umpama ini, ya kita ini ayo tahajud dan sebagainya. Nah, Ibu Wulan sendiri belum tahajud, nah itu seharusnya tidak dilakukan. Tapi kalau niatnya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, meskipun ya tidak mengajarkan atau belum melakukan, insya Allah tidak apa-apa.
Contohnya apa? Kasusnya apa? Para pengarang kitab, ulama-ulama yang mengarang kitab, nulis buku, ya. Apakah mereka sudah melakukan semuanya? Tidak. Misalnya ada ulama A, Ustadz A, dia nulis buku tentang manfaat jujur dalam hidup. Misalnya tentang keutamaan sholat jamaah, misalnya tentang tafsir Al-Quran. Apakah yang nulis itu sudah melakukan isi Al-Quran? Belum kan? Tapi karena niatnya nasrul ilm, tidak apa-apa. Tapi beda kasus. Ya, kita ngajak orang lain. Ayo tahajud misalnya. Ayo baca Quran. Kita kok belum baca Quran, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Kalau kita ngajak orang lain berbuat baik, sedangkan kita sendiri belum atau malah sebaliknya, maka kita terancam dosa. Dosanya apa? Murka dari Allah. Ya. Allah di surat apa itu? Mohon maaf lupa. Ada ayat begini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kalau kamu ngajak orang lain sedangkan kamu sendiri tidak mengamalkan. Allah murka. Tapi kalau niatnya kita nasrul ilm, ya, habis ikut kajian, kita rangkum, kita kirim ke grup-grup WA kita, tujuannya untuk menyebarkan ilmu, maka insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk yang dimurkai Allah. Oke, saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa juga melalui kolom chat ya ibu-ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik Gus, mungkin lanjut saja dulu. Ya. Jadi khianat yang pertama. Khianat yang pertama, khianat kepada siapa tadi? Pada Allah. Pada Allah. Khianat terbesar dalam hidup yang ada di surat Al-Anfal ayat 27, juz 9 adalah khianat kepada Rasulullah. Khianat kepada Rasulullah. Ya. Bagaimana wujud khianat kepada Rasulullah? Satu, tidak mensyukuri hadirnya Rasulullah. Tidak merasa happy, tidak merasa bahagia punya Rasulullah. Tidak merasa bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Makanya saya menyarankan, saya mengajak, ayo, ini kan malam Sabtu besok, sudah tanggal 1 apa? Rabiul Awal. Malam Sabtu besok itu sudah tanggal 1 bulan kelahiran Rasulullah. Rabiul Awal atau bulan Maulud. Itu bulan lahirnya. Ayo, kita gembirakan hati kita. Kita adakan pengajian, kita adakan ya peringatan. Jangan sampai bulan lahirnya Rasulullah, bulan Maulud, kalah meriah dengan bulan Agustus. Kalau Agustus, subhanallah, meriah, bagus, itu wujud cinta tanah air. Bagus, itu syukur ya kemerdekaan. Tapi bulan Maulud kita lebih meriahkan syukur keberadaan Rasulullah, menunjukkan cinta Rasulullah. Ya. Jadi khianat kepada Rasulullah yang pertama, yang utama adalah tidak merasa bahagia menjadi umat Rasulullah. Tidak menganggap
Oleh Allah kita ini dijadikan umat Rasulullah sebagai satu anugerah, satu kemuliaan. Padahal dengan kita dijadikan umat Rasulullah, ya Allah, kita akan dimasukkan surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Padahal karena adanya Rasulullah, maka Allah menciptakan alam semesta. Padahal bagaimana kita tidak syukur dengan Rasulullah? Karena Rasulullah kita mengenal Allah. Coba ibu-ibu, bagaimana kalau tidak ada Rasulullah? Kita tidak mengenal Allah. Karena ada Rasulullah, kita punya Quran. Bagaimana kacaunya hidup kita kalau kita tidak dibimbing Quran? Adanya Quran karena adanya Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut apa? Ummul hafalat. Apa? Ummul hafalah. Ummul hafalat. Adanya sholat karena ada Rasulullah. Adanya nuzulul Quran, turunnya Quran, karena ada Rasulullah. Maka mensyukuri lahirnya atau nikmatnya atau eksistensi adanya Rasulullah adalah bentuk keimanan. Tidak bersyukur adalah salah satu bentuk pengkhianatan kepada Rasulullah. Khianat yang kedua. Khianat kepada Rasulullah yang kedua. Tidak berusaha melaksanakan sunnah amal-amal Rasulullah. Ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah Rasulullah. Contoh, Rasulullah sholatnya berjamaah. Kok orang itu sholatnya tidak mau jamaah. Ingkar kepada sunnah Rasulullah. Rasulullah menyayangi anak yatim. Orang itu tidak menyayangi, ingkarus sunnah. Walaupun kita melaksanakan sunnah Rasulullah sesuai dengan situasi dan kondisi dan kapasitas kita. Jelas tidak mungkin sunnah Rasulullah kita kerjakan semua. Ya sudah semampunya. Kita sholat duha. Perilaku kita. Rasulullah berakhlak mulia, mari kita berakhlak mulia. Rasulullah tidak pernah mencaci, mari kita jangan mudah mencaci orang. Rasulullah tidak pernah mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan orang lain. Saya ulangi. Rasulullah tidak suka menyalahkan, mengkafirkan orang lain. Ya. Maka mari kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menghina orang lain. Siapa tahu orang itu lebih baik daripada kita. Itu sunnah-sunnah yang luar biasa. Jangan menganggap sunnah Rasulullah itu hanya yang bersifat ritual. Ada yang bersifat sosial. Ada sunnah yang bersifat apa? Aplikasi, perilaku kehidupan, jujur, tepat waktu, amanah. Ya. Ada yang bersifat komunal untuk umum, ada yang bersifat spesial untuk keluarga. Rasulullah sayang sama istri, mesra kepada istri. Mari kita aplikasi bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Nah, ya. Jadi yang kedua, wujud khianat kepada Rasulullah tidak berusaha untuk mengaplikasi, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wujud dari khianat kepada Rasulullah tidak senang bersolawat. Ya, tidak senang bersolawat. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada satu majelis, maaf ya ibu-ibu ya, kalau ada satu majelis, kok tidak ada sholawat di majelis itu, maka majelis itu dikatakan sebagai majelis, maaf ya, maaf saya bahasa agak kasar, majelis bangkai. Majelis, misalnya, ngapunten, mohon maaf ini, ibu-ibu arisan iwaba,
Arisan ibadah. Dari awal sampai akhir tidak ada sedikit pun sholawat kepada Rasulullah, maka arisan itu menjadi arisan bangkai. Ya, ada pertemuan, orang duduk-duduk, orang rapat, kok tidak ada sholawat, itu disebut majelis bangkai. Ya. Dua, orang berdoa. Orang berdoa kok tidak membawa nama Rasulullah. Tidak bersolawat, Allah tidak buka pintu. Kita minta sama Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, aku minta ini. Tapi kita tidak bersolawat dulu kepada Rasulullah, maka dikatakan Allah tidak membuka pintu untuk memberikan apa yang kita minta. Nah, oke, mari kita baca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya majelis ngaji kita menjadi majelis yang barokah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Ya, jadi khianat pada Rasulullah kalau orang itu tidak senang membaca sholat. Nah, saya putus dulu. Ini khianat yang kedua. Khianat kepada Allah pertama, dua. Khianat kepada Rasulullah. Saya putus dulu, saya potong. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum Gus, mau tanya Gus. Ya, waalaikumsalam. Gus, kalau misalnya kita kan arisan, memang tidak ada salawat gitu Gus, tapi kita ada pembacaan doa, itu gimana Gus? Ya, doa pun kalau tidak ada sholawatnya, maaf Bu, tertolak. Jadi harus salawat dulu ya Gus ya? Iya. Doa itu kan kita minta kepada Allah. Sholawat itu kita nyambung channel dengan Kanjeng Nabi. Beda. Begitu. Jadi sholawat. Iya. Kalau misalnya itu ada Sholawat acara-acara, kita salawat dulu gitu ya Gus ya? Nggih, ya betul. Jadi begini, teknisnya begini, misalnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini etika, memang bukan syarat. Saya ulangi, bukan syarat, tapi etika. Allah itu tidak mensyaratkan. Ya, syarat doa ada etika. Etikanya kita muji Allah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji Allah. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, ini sholawat. Baru kemudian masuk kepada kontennya. Isi doanya, Pak. Ya Allah, aku minta rezeki, minta anakku, ya Allah, menjadi penghafal Quran, minta suamiku, ya Allah, menjaga sholat berjamaah, aku minta husnul. Baru masuk ke kontennya, tapi dibuka dulu. Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan begini, fungsi sholawat dalam doa itu seperti fungsi sayap ya bagi burung. Burung kalau tidak ada sayapnya bisa terbang nggak? Nggak bisa. Maka doa kalau tidak diawali dengan sholawat, doa ini nggak bisa terbang, nggak bisa naik. Itu ilustrasi atau teorinya Imam Al-Ghazali. Ya, yang kira gitu. Monggo, yang lain. Makasih Gus. Ya, sama-sama. Makanya nanti bulan Maulud, ayo perbanyak sholawat. Ya, malam Sabtu Bu, malam Sabtu ini sudah 1 Maulud. Nanti kajian kita bulan depan insya Allah tentang Maulid Nabi.
Bagaimana kita cinta Rasulullah. Bagaimana kita mengharap syafaat Rasulullah. Insya Allah bulan depan kalau memang ada kajian kita tentang Maulud Nabi. Nggak ada Rasulullah, nggak ada kita kok. Nggak ada Rasulullah, nggak ada alam semesta. Maka kita wajib bersyukur, perbanyak sholawat. Jadi nanti ya jangan nunda nanti lah, mulai hari ini kita sudah ngaji. Mari kita amalkan semampu kita. Ya, mulai hari ini baca sholawat. Sehari misalnya Shallallahu alaihi Muhammad 10 kali, 20 kali bagus, 30 kali bagus, pagi sampai 100. Ada seorang sahabat matur kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya zikir, saya berdoa, ya, saya bersolawat itu berapa persennya? Apakah 50%? Apakah 25%? Apa? Ya. Kalau saya solawatnya 10% dari doa saya, kata Rasulullah, bagus. Kalau kamu lebih bagus. Kalau 20%, bagus. Kamu lebih bagus. 30, 40, bagus. Tapi kalau kamu lebihkan, lebih bagus. Kata sahabat ini, baik ya Rasulullah, kalau begitu 100% aku akan sholawat kepadamu. Sahabat bertanya, bagaimana kami bersholawat kepadamu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat paling sedikit, minimal, paling minimal. Kalau mau dibanyakkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau baca sholawat tibil kulub, Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Sedang sakit, hati sedang gelisah, anak sakit, baca sholawat tibil kulub. Ingin haji, baca sholawat haji. Subhanallah. Ya, monggo yang lain, silakan. Silakan Ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya kembali. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Khianat yang ketiga. Ya, khianat kepada Rasulullah. Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Kalau nggak ada, masuk khianat yang ketiga. Jelas ini, surat Al-Anfal 27, khianat terbesar dalam hidup ada 3. 1, khianat kepada Allah. 2, khianat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, watahunu amanatikum. Kamu berkhianat kepada amanah yang diberikan kepada kamu. Khianat pada suami, tidak melayani suami dengan baik, berani kepada suami, melawan suami, ya, itu khianat. Tidak menjaga anak, tidak mendidik anak kenal Allah, itu khianat. Ya, tidak menjaga harta suami, itu khianat. Ya, banyak khianat kepada amanah. Amanah itu apa yang dititipkan Allah kepada kita. Jabatan itu amanah. Jadi orang yang mencederai jabatannya, ya, memanipulasi jabatannya, maka itu dikatakan pengkhianat, korupsi dan sebagainya. Tubuh kita ini amanah dari Allah. Maka tidak boleh orang ya merusak tubuhnya, naudzubillah, merokok, merusak, dia tidak amanah, khianat. Ya, merusak tubuh. Sampai ada sahabat ibu-ibu itu semangat ibadahnya luar biasa. Kalau pagi siang dia sholat, puasa, kalau malam dia baca Quran.
Terus begitu sampai dia tidak memperhatikan istrinya. Jadi waktunya habis untuk ibadah. Puasa kalau siang, kalau malam sholat, baca Quran. Istrinya tidak diperhatikan. Mendengar ada sahabat begitu, Rasulullah marah. Sahabat dipanggil, orang ini dipanggil. Kamu nggak boleh seperti itu. Tapi saya ingin ibadah kepada Allah. Kamu harus tahu istrimu adalah amanah yang harus kamu penuhi hak-haknya. Jadi suami yang tidak peduli kepada istrinya dikatakan pengkhianat. Ya. Jadi yang ketiga, khianat terbesar, khianat kepada amanah. Apapun, anak amanah, jabatan, rizki, harta, tubuh, sehat, rumah, orang tua, anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Karena sudah punya kehidupan sendiri, dia tidak peduli kepada orang tuanya. Ini namanya pengkhianat. Orang tua yang hanya anaknya dipikirkan, kuliah di mana, sekarang semester berapa IP-nya, mau S2, S3. Tapi anaknya tidak diperhatikan, sholatnya tidak diperhatikan. Bisa nggak baca Quran anak? Maka ini, ibu ini dikatakan pengkhianat. Orang ini dikatakan pengkhianat. Khianat kepada amanah berupa anak. Ini banyak wujudnya. Ya, jadi khianat kepada amanah. Amanah itu apapun yang dititipkan Allah pada kita. Ada orang diamanai ilmu. Dia tidak mengamalkan, mengajarkan ilmunya. Dia tidak, ini khianat. Ada orang diberi amanah jabatan. Ada orang diberi amanah harta dan sebagainya dan seterusnya. Maka ini dikatakan pengkhianat. Nah, 3 pengkhianatan terbesar dalam kehidupan ini bisa diobati, bisa dihindari. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Ada masalah, pasti ada solusinya. Jangan kecil hati. Ya, jangan pesimis. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Setiap kesulitan pasti ada solusinya. Setiap penyakit, nah kalau khianat dikatakan sebagai penyakit keimanan, maka obatnya adalah penutup surat Al-Anfal ayat 27 itu. Cara menghindarkan diri dari sifat khianat adalah wa antum ta'lamun. Kamu harus punya ilmu. Bagaimana caranya punya ilmu? Kamu harus ngaji. Bagaimana wujud ngaji? Bisa ngaji langsung, bisa juga lewat Zoom. Kiainya ada di Jember, santrinya ada di Cirebon. Tidak masalah, Allah memudahkan, maka kita gunakan teknologi untuk kebaikan. Nah, ya, jadi upaya atau terapi atau obat atau vaksin dari penyakit khianat adalah apa? Ilmu. Ilmu didapat dengan mudah-mudahan kajian kita manfaat, menghindarkan kita dari sifat khianat dan menjadikan kita orang-orang yang amanah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah 3 macam khianat sudah tuntas, ya, meskipun penjelasannya mungkin masih kurang mendalam, kurang detail, tapi minimal secara global sudah kita kaji bersama, merujuk kepada surat Al-Anfal ayat 27 juz 9. Mudah-mudahan barokah. Saya kembalikan, barangkali ada yang perlu
didiskusikan, monggo silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Gus. Demikian Ibu-Ibu pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Bagi Ibu-Ibu yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Ingin bertanya kembali. Izin bertanya, Gus. Oke, monggo. Nih Gus, biasanya pengkhianatan itu kan menyebabkan ini ya Gus, hilangnya kepercayaan gitu. Gimana caranya gitu supaya kepercayaan itu bisa kembali gitu Gus bagi yang suka berkhianat gitu. Ya, memang salah satu dampak dari pengkhianatan adalah adamul amanah, hilangnya kepercayaan. Itu memang sudah salah satu bentuk resiko atau dosa. Belum tahu ini. Iya, saya lagi ada acara dulu sebentar, nanti dikabarin. Ya. Nah, masih ada telepon. Nggak tahu nanti. Iya, nanti pokoknya saya kabarin gimana baiknya gitu. Ya. Lagi ada acara. Iya, makasih. Ya. Nah, memang saya ulangi, itu salah satu bentuk dosa. Bentuk dosa yang diberikan Allah di dunia, belum di akhirat. Orang tidak percaya kepada kita. Sekali kita khianat, orang sudah tidak percaya pada kita. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan? Mari kita tampilkan bahwa kita sudah tidak lagi berkhianat. Kita perbaiki perilaku kita. Kita amanahkan diri kita. Kalau kita tidak mengamanahkan diri kita, maka selamanya orang tidak akan percaya. Memang sulit membangun kepercayaan. Ya, orang sudah kadung tidak percaya. Tapi kalau kita kemudian kita bertobat, kita memperbaiki diri, maka insya Allah akan mengembalikan kepercayaan. Allah, ingat, Allah yang akan mengembalikan. Ya, yang mencabut kepercayaan Allah. Misalnya seorang ibu yang sudah merasa berbuat baik pada suaminya, ternyata suaminya berkhianat. Misalnya, ya. Maka seorang istri ini jadi tidak percaya pada suami. Nah, suami kemudian menyadari, kemudian dia berusaha memperbaiki diri, maka lambat laun Allah akan mengembalikan kepercayaan itu kepada hati istrinya. Bertobat, beristighfar, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke? Jadi, satu, menyesali perbuatan khianatnya, yang kedua, kemudian memperbaiki dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan yang telah kita lakukan. Kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus. Nah, ketika kita sudah memperbaiki diri, kita layak dipercaya orang, maka pengkhianatan atau khianat atau hilangnya kepercayaan itu perlahan-lahan akan dimunculkan kembali oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Terima kasih Gus. Baik Ibu-Ibu, ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Izin bertanya, Gus. Ya, monggo. Gus, kan anak saya kuliah. Kata Gus, katanya nggak amanah kalau nggak ngingetin anaknya sholat. Kalau sekarang kan anak kuliah udah misah kosannya, Gus. Saya nggak bisa tiap hari ngegerakin anak untuk ngingetin sholat. Gimana, Gus? Ya, Ibu Neneng ya. Iya, Pak. Oh ya, Gus. Ibu Neneng, kalau
nelpon anak tiap berapa minggu atau berapa hari? Pengennya setiap hari, tapi kadang dianya nggak connect, katanya lagi sibuk, begini nggak diangkat. Jadi, Nah, tetap Ibu, amanah anak tidak terpisahkan, tidak ya terhilangkan oleh jarak. Anak kita ada di mana, tetap dia amanah kita, Ibu. Anak kita di mana, dimanapun, itu tetap amanah kita. Umpama anak kuliah di luar kota, maka bentuk amanah kita, satu, kita carikan tempat. Ya, kita carikan tempat yang tempat itu bisa menjaga keimanan, keislaman anak-anak kita. Itu bentuk amanah. Carikan kos-kosan yang dekat masjid, yang lingkungannya orang baik. Itu bentuk amanah. Yang kedua, kita bisa pakai teknologi, gunakan waktu. Kalau telepon, tanya bertanya, gimana sholatnya? Kadang-kadang kita kan kalau telepon anak, itu yang ditanya, sudah makan apa belum? Uangnya masih ada apa enggak? Kuliahnya sudah semester ujian apa belum? IP-nya berapa? Jarang, saya tidak mengatakan tidak ada. Jarang orang tua yang kalau telepon mengingatkan tentang sisi-sisi atau dimensi keimanan. Nah, tolong ya, tetap sholatnya berjamaah ya. Ayo dijaga sholatnya. Baca Quran ya nak, tiap habis subuh. Sudah. Kadang-kadang mungkin anak kita, ya namanya anak, masih labil. Mama ini, bunda ini, kayak anak kecil aja aku ini. Nggak apa-apa. ya, Gus, ya. Orang mengingatkan sholat. Jangankan anak-anak muda. Lu yang tua saja bapak ibunya masih banyak yang meremehkan sholat. Nah, tetap Ibu, tetap anak di Bandung, anak di Amerika, anak di Jepang, tetap mereka amanah Allah pada kita. Yang itu besok di akhirat harus kita pertanggungjawabkan. Kan ada teknologi sekarang, bisa WA, bisa video call, bisa. Nah, itu digunakan. Bisa digunakan. Semua cara bisa digunakan untuk kebaikan. Oke, saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada yang chatting, apa ada doa? Ya, supaya terhindar dari sifat khianat. Ada. Apa Gus Ada. doanya, Gus? Ya. Minta kepada Allah supaya amanah. Allahumma salimna minal khiyana. Ya Allah, selamatkan saya dari sifat khianat. Ya, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Kalau mau bahasa Arab, ya Allah hindarkan saya dari perilaku kemunafikan. Yang salah satu elemen unsur munafik adalah khianat. Kalau tidak bisa bahasa Arab, sudah matur saja kepada Allah. Ya Allah, aku ingin amanah. Amanah kepada suami, amanah kepada orang tua, amanah kepadamu. Jadikan aku orang-orang yang amanah. Oke, banyak doanya. Monggo pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mau bahasa Arab boleh. Ya Allah, Allahumma rzuqnal amanah. Berilah aku amanah. Hati-hati. Oke, ibu-ibu, mudah-mudahan hati-hati. Misalnya ini, soal amanah kepada suami. Seorang istri, meskipun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, tapi dia tidak amanah pada suami. Istri ini tidak bisa masuk surga. Seorang orang tua, meskipun dia ahli sholat, tapi dia tidak amanah kepada anaknya. Dalam soal ibadah, soal sholat umpama, maka orang tua ini juga tidak bisa masuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu kita menjadi orang-orang yang amanah.
Amin. Ya, kalau orang ibadahnya bagus tapi tidak amanah kepada anak, maka malaikat akan bertanya, gak bahaya tak? Nah, ya bahaya. Oke, saya kira begitu. Monggo, barangkali ada yang lain, silakan. Ya, terima kasih Gus. Oke, sama-sama. Silakan Ibu-ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya kembali. Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri atau Baik. Baik, gimana Ibu-ibu? Ada yang ingin bertanya kembali atau gimana? Bu Toni, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, ditutup dengan pengajian ini doa dari Gus Fikri. Baik. Baik Gus, sebelum kita tutup, kita minta kesediaan Gus Fikri untuk membacakan doa terlebih dahulu, Gus. baik, alhamdulillah Ibu-ibu, kita sudah diizinkan Allah bisa ngaji, bisa bersolawat, mudah-mudahan semuanya barokah manfaat. Ini hari terakhir, Rebu terakhir bulan Safar. Maka ada istilah Rebu pungkasan atau Rebu terakhir bulan Safar. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari musibah, dari balak, bencana. Kalau toh Allah berikan musibah, mudah-mudahan Allah menguatkan kita, keluarga kita selamat dunia akhirat, ilmu kita manfaat, Allah menjadikan kita orang-orang yang amanah, Allah menghindarkan kita dari sifat khianah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, menjaga sholat 5 waktu, cinta ilmu, cinta Rasulullah, ya Allah. Mampukan kami menggunakan nikmat yang Kau berikan untuk kebaikan, ya Allah, sehingga kami termasuk orang yang amanah. Mampukan kami mencintai Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, memperbanyak sholawat pada Rasulullah, supaya kami termasuk orang yang amanah, tidak mengkhianati Rasulullah. Mampukan kami, ya Allah, menjaga amanah yang Kau berikan kepada kami, amanah anak, jabatan, rezeki, tubuh, badan, kesehatan, semuanya, ya Allah, supaya kami tidak termasuk orang yang khianat kepada amanah. Selamatkan iman Islam kami, keluarga kami, terutama anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka generasi Quran, generasi yang iman, yang menjaga sholat 5 waktu. Selamatkan, jagalah rumah tangga keluarga kami, sakinah, rahmah, barokah dunia akhirat. Kumpulkan kami dunia akhirat, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan adalah apa yang Engkau ridhoi, hingga kami mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan ridho dari-Mu, mendapatkan barokah syafaat Rasulullah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Syarakallah. Demikian Ibu-ibu, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang benar semuanya barokah. Semuanya dari Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang kurang pas, salah, keliru, itu semata-mata karena kekurangan ilmu saya, Al-Fakir, saya pribadi, Gus Fikri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik, wal asri, innal insana Lalladzina amanu wa amilus solihati wa wa tawassaw bis kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Gusti. kasih, Gus. Oke, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada pengajian pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi